Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya anak-anak. Di sini Pak Rizka, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rizka di sini mau membantu kalian ya, untuk memahami materi-materi yang ada di untuk mempersiapkan PAS begitu ya. Namun di sini videonya saya bagi menjadi beberapa bagian biar tidak terlalu lama. Sekaligus nanti kalian biar nggak bosen gitu ya. Oke, yang penting videonya ini dipahami betul-betul, kemudian dipelajari lagi karena tidak semua Pak saya sampaikan secara detail seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai dari eh, nomor satu. Oke, saya kira kalian sudah bisa terlihat ya ini ya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, disajikan gambar fase pembelahan mitosis, peserta didik mampu mengurutkan tahapan fase pembelahan mitosis. Nah, di sini maksud dari indikatornya itu kalian diminta untuk mengurutkan tahapan fase pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis, ya pembelahan sel itu kan ada 4 tahap. Nah, gampang sebenarnya, eling-eling gitu ya. PMAT, gitu ya. PMAT, PMAT itu apa? Profase, gitu ya. P-nya itu profase, kemudian M-nya itu adalah metafase, kemudian anafase, kemudian yang terakhir adalah telofase. Gitu. PMAT. Nah, gitu ya. Ya, di sini yang penting adalah ciri-ciri dari setiap tahapan fasenya. Gitu ya. Yang pertama ini profase. Profase di sini ciri khas utamanya adalah membran intinya sudah mulai rusak. Contoh nih kayak gini nih. Di sini kan membran intinya sudah mulai rusak itu ya, sehingga menjadi bagian-bagian kecil. Nah, seperti itu. Jadi sudah rusak. Ciri khas utamanya itu. Ya, itu namanya profase. Kemudian metafase. Metafase itu ciri khas utamanya kromosomnya berada di bagian tengah. Atau istilah lainnya bidang pembelahan atau nama lainnya lagi adalah ekuator. Itu adalah tahap metafase. Itu ya. Jadi dari gambarnya aja sudah terlihat, oh itu berarti metafase. Kalau di tengah itu metafase. Kemudian setelah di tengah dia mulai bergerak, ini ya, bergerak ke arah kutub masing-masing, ya, kutub kiri dan kanan itu ya, itu disebut dengan anafase. Jadi kromatipnya itu sudah memisah menuju kutub. Nah, begitu. Itu adalah ciri khas utamanya di situ, gitu ya. Sehingga sudah mulai apa ya istilahnya? Ya mulai menjadi dua gitu kan, karena udah mulai bergerak begitu. Itu adalah tahap anafase. Kemudian tahap yang berikutnya adalah telofase. Ini setelah bergerak ke arah kutub, maka kromatid-kromatid atau kromosomnya itu dia akan membentuk membran intinya ini. Sudah mulai membentuk membran inti sehingga sudah mulai terbelah menjadi dua. Itu adalah tahap telofase. Gitu. Maka sebenarnya sudah sangat bisa kita pahami bahwa tahap pembelahan sel itu yang pertama adalah pecah rusak membran selnya, kemudian kromatidnya atau kromosomnya itu berpasangan sehingga berada di bidang ekuator, berjajar begini, kemudian setelah berjajar terpisah ke arah kutub masing-masing, yaitu tahap anafase, dan yang terakhir adalah tahap telofase ketika mulai membentuk membran inti lagi. Seperti itu. Gitu ya, itu sudah merupakan tahap-tahap. Jadi kalau kita hafalkan atau kita pahami, PMAT profase, metafase, anafase, dan telofase. Begitu. Oke ya. Oke, itu kalau kita lihat dari indikatornya ada di nomor satu. Gitu. Nomor dua. Ya, ini nomor dua itu, nah ini, disajikan gambar dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Peserta didik mampu mengidentifikasi nama bagian tersebut berdasarkan fungsinya. Nah, ini kalau dari soalnya itu
mengindikasikan bahwa kalian harus memahami bagian-bagiannya, namanya, kemudian sama fungsinya. Nah, di sini mungkin saya tidak terlalu menjelaskan detail, silahkan nanti bisa dipahami. Tapi yang pertama di sini ada bagian skrotum, ini ya, dari bagian yang paling luar. Skrotum itu yang membungkus, gitu ya. Membungkus itu fungsinya untuk apa? Untuk menstabilkan suhu, gitu ya. Menstabilkan suhu. Suhu siapa? Suhu yang ada di dalam testis sehingga pembentukan sperma itu berjalan dengan normal. Itu. Kemudian testis jelas ya, testis itu untuk pembentukan sel sperma. Nah, ini pembentukan sel sperma. Kemudian epididymis, nah ini dia untuk menampung sementara sekaligus untuk pematangan. Ya, pematangan apa? Sperma. Dia setelah dibuat di dalam testis, di sini akan dimatangkan di epididymis. Epididymis itu yang menempel di bagian testis ini namanya epididymis. Kemudian setelah matang dia akan disalurkan, gitu kan, melalui vas deferens. Ya, vas deferens itu dia adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan kantong semen atau ini vesicula seminalis. Ya, ini namanya kantong semen. Kantong semen itu ya untuk menyimpan apa namanya sel sperma begitu. Ya, setelah dari kantong semen nanti akan dikeluarkan itu ya melalui uretra. Ini adalah saluran juga, saluran keluarnya. Nah, ini ya, salurannya keluarnya urin atau sperma keluar tubuh gitu ya. Nah, itu adalah saluran dari uretra begitu. Nah, di uretranya itu terbungkus oleh penis ini. Ya, itu berada di dalam penis seperti itu. Kemudian ada kantong kemih jelas. Kantong kemih itu untuk menyimpan urin. Nah, untuk kelenjar prostat ini yang digunakan untuk memproduksi hormon. Itu ya. Oke. Itu saja fungsi-fungsinya nanti bisa kalian pahami lagi terkait dengan fungsi-fungsi pada organ reproduksi laki-laki. Gitu ya. Yang jelas di sini bagian-bagiannya sudah Pak Rizka sampaikan. Tinggal kalian nanti dalami lagi. Gitu ya. Jadi di situ dari soalnya itu nanti akan menunjukkan nama bagian berdasarkan fungsinya. Gitu. Oke ya, lanjut. Berikutnya, disajikan gambar oogenesis. Ini sudah jelas. Oogenesis itu adalah pembelahan pada sel telur. Peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan fase pembelahan dan hasil pembelahannya. Maka di sini kalian mungkin ya, mungkin nanti kalian diberikan soal itu gambar seperti ini, kemudian diminta untuk mengetahui nama-nama bagiannya, gitu ya. Nama bagiannya apa saja nih? Yang pertama dari yang paling atas itu adalah oogonium. Oogonium itu apa? Sel telur yang sudah istilahnya yang dia siap membelah, gitu ya. Namanya oogonium. Kemudian pembelahan itu ada dua, gitu ya. Pembelahan itu ada dua. Yang pertama itu mitosis, yang kedua itu adalah meiosis. Begitu. Yang pertama dia membelah secara mitosis. Ya, oogonium dia akan membelah secara mitosis sehingga akan membentuk oosit primer. Gitu. Jadi setelah dia apa namanya membelah secara mitosis dia akan membentuk oosit primer. Dia masih menjadi satu membelahnya itu masih masih dalam bentuk satu apa ya istilahnya satu sel gitu. Karena dia mitosis. Kemudian setelah menjadi oosit primer, dia akan membelah secara meiosis. Nah, ini pembelahan meiosis ini, ya kan, dia akan membelah menjadi dua, yaitu dari oosit primer terbelah menjadi dua, itu menjadi oosit sekunder. Ini namanya. Tahapnya dari oosit primer ke oosit sekunder itu tahapnya melalui pembelahan meiosis pertama, gitu. Setelah oosit sekunder, itu ya. Setelah oosit sekunder ini ada dua. Yang satu itu adalah oosit sekunder, yang satu badan polar. Nih ya, badan polar itu dia tidak apa ya, tidak terdapat sel telur begitu ya. Karena
pada pembelahan sel telur itu hanya menjadi satu, maka di sini yang satu oosit sekunder, yang satu badan polar. Kemudian setelah membentuk oosit sekunder dan badan polar, dia akan membelah melalui tahap meiosis kedua, sehingga akan menghasilkan 4 sel anakan, tetapi yang 3 ini dia hanya menghasilkan badan polar. Badan polar itu apa sih? Badan polar itu di dalamnya itu tidak ada sel telurnya, gitu ya. Sebenarnya walaupun apa ya istilahnya ada sel telurnya, tetapi di dalamnya itu tidak bisa mengalami proses perkembangan. Jadi tidak bisa dibuahi. Yang bisa dibuahi yang mana? Ya ini. Ini adalah sel telur. Gitu ya. Jadi meiosis kedua, tahap pembelahan meiosis kedua itu akan membentuk ootit. Nih, ootit. Jadi ya ootit dan badan polar ini. Sehingga ootit ini dia akan berdiferensiasi menjadi sel telur yang nantinya akan dibuahi, gitu ya. Dibuahi oleh sel sperma. Jadi tahap-tahapannya begitu. Maka di sini kalian, nah itu pahami tahapan-tahapan ini. Tahapan-tahapan mulai dari nama, bagiannya, kemudian pembelahannya, pembelahan apa, kan begitu ya. Jadi kalau pembelahan oogenesis itu pembelahannya yang pertama mitosis dulu, kemudian meiosis satu, baru meiosis dua. Urutan tahapnya apa? Namanya yang pertama sebelum mitosis itu adalah oogonium, membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Setelah oosit primer membelah secara meiosis pertama membentuk oosit sekunder dan badan polar, gitu ya. Kemudian membelah melalui meiosis kedua akan menghasilkan ootit dan badan polar juga. Ada 3 badan polarnya, ootitnya hanya satu, nanti akan berdiferensiasi menjadi sel telur. Tahapnya begitu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, disajikan infografis siklus menstruasi peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh hormon pada tahap fase-fase menstruasi. Ini ingat, pada fase menstruasi itu ada 4 tahapan. Yang pertama, fase menstruasi, praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi. Ini sudah terbagi sesuai dengan grafiknya ini. Sudah ada jumlah harinya. Ini ya, menstruasi itu lamanya hanya 7 hari, yaitu hari pertama sampai hari ketujuh. Kemudian praovulasi itu hari ketujuh sampai 14. Ovulasi itu hanya terjadi pada hari ke-14, gitu. Puncaknya gitu ya. Walaupun sebenarnya itu 13, 14, 15, tetapi di situ puncaknya ada di angka 14. Ada di hari ke-14 menstruasi. Kemudian dari 14 sampai 28 itu adalah pasca ovulasi. Nah, itu ada hormon yang mempengaruhi. Masing-masing itu ada hormon yang mempengaruhi. Hormon yang mempengaruhi apa? Bisa kita tarik ke atas ketika tahap menstruasi, ini ya, tahap menstruasi, itu hormon yang mempengaruhi adalah hormon FSH. Ini, hormon FSH itu dia meningkat di situ. Ketika meningkat, dia akan menyebabkan peluruan dinding rahim sehingga terjadi tahap menstruasi, gitu ya. Nah, kemudian setelah menstruasi selesai, dia mulai tahap praovulasi, yaitu dengan adanya hormon estrogen yang meningkat. Nah, seperti ini. Hormon estrogen meningkat itu dia menyebabkan adanya eh, tahap apa ya istilahnya, yang tadinya dinding rahim itu dia mengalami peluruan, dia akan mulai menjadi istilahnya memperbaiki dinding rahimnya itu untuk siap diimplantasi lagi. Gitu ya. Itu yang mempengaruhi siapa ya, hormon estrogen ini. Sampai pada hari ke hampir mendekati hari ke-14 gitu ya. Nah, pada hari ke-14 itu terjadilah tahap yang utama pada fase menstruasi atau disebut dengan masa subur, gitu ya. Masa subur atau ovulasi, yaitu keluarnya sel telur dari ovarium, gitu ya. Jadi keluarnya sel telur dari ovarium sehingga keluarnya sel telur itu dipengaruhi oleh hormon LH atau luteinizing hormone ini pada hari ke-14. Seperti itu ya. Maka di situ perlu kita ketahui bahwa
Ovulasi itu dipengaruhi oleh hormon LH eh, untuk mengeluarkan sel telur dari ovariumnya. Begitu. Nah, kemudian setelah keluar dari sel telur, masuk ke tuba falopi, maka entah itu terjadi pembuahan atau tidak, dia akan tetap digerakkan melalui saluran sehingga sampai di dinding rahim atau di endometrium, sehingga terjadilah implantasi atau pasca ovulasi ini. Pasca ovulasi itu terjadi menempelnya sel telur itu pada dinding rahim. Kalau itu dibuahi, sebelumnya itu dibuahi, maka dia akan berkembang, tumbuh dan berkembang menjadi bayi. Gitu ya. Nah, ketika proses pengimplantasi itu siapa yang mempengaruhi ya ini adalah hormon progesteron karena terjadi penebalan dinding rahim ini tandanya. Ini penebalan dinding rahim ini disebabkan adanya hormon progesteron yang mengatur sehingga gerakan dinding apa istilahnya dinding rahimnya itu dia akan mulai menebal seperti itu. Gitu ya. Maka di sini sudah bisa kita pahami. Yang penting kalian bisa mengetahui tahap-tahap menstruasinya ini kalian hubungkan dengan hormon yang ada di atasnya. Itu sudah pasti kalian nanti akan bisa menjawab pertanyaan yang ada di soal. Begitu ya. Oke. Walaupun di situ disajikan infografis ya. Biasanya infografis itu eh, bacaannya agak banyak. Nanti silahkan kalian hubungkan. Gitu ya. Berikutnya. Nah, berikutnya adalah peserta didik mampu menjelaskan nama proses pertemuan sel telur dengan sel sperma. Ini sangat gampang. Bertemunya antara sel telur dengan sel sperma itu namanya apa? Fertilisasi atau disebut dengan pembuahan. Gitu ya. Fertilisasi atau pembuahan. Nah, dari situ nanti kalian cari mana yang termasuk fertilisasi itu mana begitu ya. Nanti tinggal kalian cari. Oke, berikutnya peserta didik mampu mengidentifikasi gangguan sistem reproduksi manusia yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini kalian nanti silahkan baca ya, kalian cari mana yang disebabkan oleh bakteri, mana yang disebabkan oleh virus, mana yang disebabkan oleh hal-hal yang lain. Gitu ya. Nah, di sini Pak Rizka hanya menyediakan beberapa saja, beberapa gangguan atau penyakit yang secara umum ada di sistem reproduksi baik laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada HIV, AIDS. Ini jelas HIV itu dipengaruhi oleh virus gonorrhea. Itu keluar nanah saat kencing pada laki-laki, kemudian berwarna kuning kehijauan pada perempuan. Kemungkinan ini pada bakteri. Nah, nanti silakan dicari, gitu ya. Benar Raja Singa atau sifilis ini juga ada bakterinya. Herpes simplex genitalis ini lebih ke virus. Kemudian keputihan, epididymitis. Nah, ini silakan nanti kalian cari. Ada 6 ini kemungkinan di antara keenam ini mungkin loh ya. Semoga nanti bisa membantu. Ininya begitu. Silakan nanti kalian searching. Eh, Kata kuncinya adalah apa ya istilahnya gangguan yang disebabkan oleh bakteri pada sistem reproduksi. Nah, itu ya. Silakan searching. Banyak sekali atau mungkin baca di buku juga sudah ada. Oke ya. Oke, berikutnya disajikan ciri-ciri tanaman peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Disajikan ciri-ciri tanaman. Nah, ini perkembangbiakan pada tumbuhan itu kan banyak ya. Ada vegetatif, gitu ya. Ada generatif. Vegetatif juga terbagi menjadi dua. Ada alami, ada buatan. Gitu ya. Generatif pun juga apa ya istilahnya ada generatif yang alami, ada yang generatif pun dibuat secara buatan. Itu pun juga bisa terjadi. Kalau vegetatif alami itu ya yang vegetatif alami itu apa saja? Yang pertama ada rizoma. Ini kalian masih ingat lah ya. Ada rizoma. Kemudian ada
stolon atau gerage, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada umbi lapis, gitu ya. Ada umbi batang. Nah, ini ada umbi batang. Banyak sekali ada umbi akar. Itu kemudian ada tunas adventif. Nah, gitu ada apa lagi ya? Nah, banyak ya, banyak. Nanti ada apa lagi ya? Nanti silakan dicarilah ya. Atau mungkin kalian untuk perkembangbiakan tumbuhan itu mereka punya peta konsep yang sebenarnya dulu sudah pernah saya kirimkan ke kalian. Kalau misalnya kalian lupa, ya boleh japri saja, gitu ya. Japri saya nanti saya kirimkan. Itu kalau pada vegetatif alami. Kalau buatan yang mana? Nah, ini sudah saya carikan ini gambarnya. Ada cangkok. Cangkok ciri khasnya seperti ini ya, dikelupas kulitnya, gitu ya. Epidermisnya dikelupas, kemudian dikasih media tanah, kemudian dibungkus. Nah, ini dibungkus. Seperti itu namanya cangkok. Kalau mengenten, mengenten itu menyambung. Jadi yang menyambung berarti menyambung dengan tumbuhan yang lain gitu. Nah, kemudian diikat seperti ini namanya mengenten. Kemudian stek. Stek itu batangnya dipotong kemudian ditancapkan gitu ya. Nah, batangnya dipotong kemudian ditancapkan ini nanti akan tumbuh sendiri. Kemudian okulasi atau menempel. Nah, okulasi yang ini atau menempel itu menempelnya menempelkannya tumbuhan satu ke tumbuhan yang lain yang nanti bisa memiliki eh, jenis yang berbeda pada satu tumbuhan itu bisa jadi gitu ya. Kemudian merunduk ya itu dirundukkan biasanya tumbuhan yang eh, tidak besar ya biasanya tidak besar tumbuhannya maka itu bisa terjadi merunduk. Kemudian kalau generatif generatif itu yang namanya generatif itu pasti melibatkan sel kelamin. Gitu ya. Sel kelaminnya kalau laki-laki, kalau jantan itu apa? Yaitu benang sari. Kalau betina itu ya putih kan begitu. Hanya itu aja sih. Kalau generatif itu kalau alami ya dia pasti tetap memanfaatkan ya ini antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Silakan nanti bisa dicermati, gitu ya. Dipahami lagi betul-betul seperti itu. Dia hanya disajikan ciri-ciri. Nah, ciri-ciri itu biasanya lebih ke vegetatif buatan, mungkin gitu ya. Oke, berikutnya. Disajikan gambar penyerbukan tumbuhan, peserta didik mampu mengidentifikasi penyerbukan tumbuhan tersebut. Nah, sudah saya sampaikan bahwa penyerbukan itu kan terbagi menjadi 4. Yang pertama, ini ya, biasanya ini yang saya sebutkan pertama, yaitu penyerbukan sendiri di dalam satu bunga memiliki benang sari dan putik, maka disebut dengan autogami. Ini ya penyerbukan sendiri. Kemudian dalam satu tumbuhan terdapat 2 bunga, kemudian bisa melakukan proses pembuahan seperti itu, maka itu disebut dengan penyerbukan tetangga atau geitonogami, penyerbukan tetangga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ini, yaitu bunganya sama tetapi beda tumbuhan, beda pohon, maka disebut dengan penyerbukan silang atau alogami. Gitu ya, penyerbukan silang atau alogami. Kemudian pada yang lain yaitu tumbuhan yang berbeda, jenisnya juga berbeda. Ya, berbeda tumbuhan, jenisnya pun juga berbeda, tapi masih dalam satu genus gitu ya, masih dalam satu keluarga. Seperti itu. Namanya penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, ini yang keempat. Gitu ya. Nanti silakan disesuaikan dengan apa yang kalian pahami, kalian cari yang ada di buku kalian. Begitu. Ya, lanjut. Disajikan gambar perkembangbiakan lumut peserta didik mampu mengidentifikasi proses perkembangbiakan lumut. Nah, ini jadi kalian diminta untuk mengidentifikasi proses perkembangbiakan lumut itu bagaimana kan begitu.
proses perkembangbiakan lumut itu ada dua, gitu ya. Ada dua. Yang pertama itu secara kawin, gitu ya. Berarti nek kawin itu pasti melibatkan sel kelamin. Kemudian yang kedua itu secara tak kawin, itu melibatkan spora, gitu ya. Nah, yang namanya sel kelamin itu bagaimana? Dia akan biasanya disebut dengan fase gametofit. Sedangkan pada spora itu namanya sporofit. Nah, begitu. Itu ya. Jadi pada perkembangbiakan lumut itu ada dua tahap. Dalam satu tumbuhan itu dia mengalami dua proses perkembangbiakan, yaitu secara kawin dan tak kawin. Kalau secara kawin dia melibatkan sel kelamin, ya kan? Sel kelaminnya itu ya ini antheridium sama archegonium. Ini namanya secara kawin, yaitu namanya fase gametofit. Sampai di sini sampai membentuk zigot. Kemudian dari zigot itu akan berkembang, tumbuh dan berkembang membentuk sporangium. Kemudian dari sporangium itu dia akan menghasilkan spora. Itu ya akan menghasilkan spora yang nantinya itu akan menjadi tumbuhan lumut dewasa. Berarti di sini mengalami dua tahap perkembangbiakan, yaitu secara kawin disebut dengan fase gametofit, dan secara tak kawin itu namanya fasenya fase sporofit. Seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Disajikan infografis tentang pengolahan lahan sempit untuk perkembangbiakan tumbuhan. Peserta didik mampu mengidentifikasi penggunaan teknologi perkembangbiakan tumbuhan yang sesuai. Nah, sejauh ini teknologi perkembangbiakan tumbuhan itu yang saya tahu ya ada tiga ini ya. Yang pertama ada hidroponik yang memanfaatkan air sebagai pengganti tanah, gitu ya. Kemudian vertikultura yaitu disusun bertingkat. Kemudian kultur jaringan yang diambil jaringannya, jaringan inti, gitu ya, diambil jaringan inti kemudian diletakkan dalam wadah yang steril seperti ini. Kemudian nanti akan berkembang biak menjadi banyak, ya, seperti itu. Nah, biasanya di sini kemungkinan ya nanti ya mau nggak tahu juga sih ya. Di antara ketiga ini kan memiliki ciri masing-masing. Hidroponik dia memanfaatkan air sebagai media untuk tumbuh dan berkembang. Biasanya di bagian bawah itu ada kolam ikannya, ya gitu ya. Jadi ada kolam ikan, kemudian dari kolam ikan itu dialirkan sebuah pipa ke atas begitu ya. Nah, seperti ini, alirannya begitu. Dari kolam ikan dipompa, kemudian masuk ke bagian tanaman itu, ya untuk airnya kemudian mengalir, itu airnya harus mengalir terus kemudian kembali lagi ke kolam ikan begitu seterusnya seperti itu. Sedangkan vertikultura dia medianya masih menggunakan tanah tetapi hanya disusun bertingkat. Yang ini vertikultura itu disusun bertingkat, nah kayak gini ini bertingkat walaupun medianya masih tanah atau sudah dalam bentuk hidroponik, gitu ya, menggunakan air itu juga sudah termasuk vertikultura gitu. Gitu ya. Untuk kultur jaringan tadi sudah saya sampaikan bahwa kultur jaringan itu dia memanfaatkan jaringan inti yang digunakan atau dikembangbiakkan menjadi lebih banyak seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah disajikan gambar perkembangbiakan hewan. Nah ini ya, peserta didik mampu mengidentifikasi nama perkembangbiakan aseksual berikut. Wow, yang ditanya aseksual. Berarti kalau aseksual itu secara tak kawin. Gitu ya. Nah, ini secara tak kawin. Sistem reproduksi atau perkembangbiakan pada hewan secara aseksual atau vegetatif itu ada tiga. Yang pertama adalah parthenogenesis. Ini ya. Yang pertama itu adalah parthenogenesis. Dan yang kedua adalah fragmentasi. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah tunas. Hanya tiga ini, gitu ya. Parthenogenesis itu bagaimana? Parthenogenesis itu yang
dia bisa menghasilkan individu baru tanpa ada pejantan, gitu ya. Jadi partenogenesis itu dia tidak ada pejantan, ya, tidak ada jantannya. Tetapi anaknya itu bisa menghasilkan yang betina maupun yang jantan, begitu ya. Sama saja, tetapi di sini ratunya itu, ya, ratu lebah itu dia hanya menghasilkan, dia mampu menghasilkan anak atau keturunan tanpa interaksi dengan pejantan, gitu. Kemudian untuk fragmentasi, fragmentasi itu istilahnya adalah bagian. Jadi nanti akan terbelah menjadi tiga. Ya, contohnya ini amoeba seperti ini itu terbelah menjadi tiga. Nah, kepalanya dia akan tumbuh badan dan ekor, misalnya begitu. Kemudian badannya nanti akan tumbuh kepala dan ekor, itu. Sedangkan ekornya nanti akan tumbuh badan dan tumbuh kepala, begitu ya. Itu namanya fragmentasi. Kemudian untuk tunas, sama kayak tumbuhan, tunas itu dia menempel pada induk. Kemudian setelah dewasa baru terpisah. Itu ya, terpisah dengan sendirinya. Nah, seperti itu biasanya ada di hidra. Oke, seperti itu. Itu namanya tunas. Nah, seksual. Nah, ini nanti silahkan ini. Kan disajikan gambar ya. Nah, nanti gambarnya bisa partenogenesis, fragmentasi maupun tunas. Begitu. Kita lanjutkan. Berikutnya, disajikan gambar perkembangan hidup hewan. Peserta didik mampu mengidentifikasi nama perkembangan hidup hewan. Nah, perkembangan hidup hewan itu hanya ada dua jenis ya. Nah, ini ya. Yaitu metamorfosis sempurna, dan ini yang pertama, dan yang kedua adalah metamorfosis tak sempurna. Nah, begitu. Ada dua. Nah, yang sempurna itu bagaimana? Yang sempurna itu dia tahapnya itu berbeda-beda bentuknya. Contoh yang ada di gambar itu. Itu kan semuanya ada perbedaannya. Mulai dari kata ini ya, kata mulai dari apa namanya ini, telur, kemudian jadi kecebong, berudu, kemudian katak berekor, baru menjadi katak dewasa. Nah, itu kan tahapnya berbeda sekali, gitu ya. Kemudian kupu-kupu, nah, kupu-kupu sudah jelas. Dia awalnya telur, kemudian menjadi ulat, kepompong, baru menjadi kupu-kupu dewasa. Nyamuk pun juga seperti itu. Awalnya telur, kemudian menjadi uh, larva, gitu ya. Kemudian menjadi pupa, ya, menjadi pupa. Kemudian dia akan menghasilkan menjadi nyamuk, begitu. Lebah dan lalat pun juga sama. Ya, ini adalah metamorfosis sempurna. Yang tak sempurna bagaimana? Dia hanya eh, ada apa ya istilahnya? Tidak ada perbedaan yang signifikan antara masih kecil dengan yang dewasa. Mungkin hanya tumbuh sayapnya, begitu ya. Tidak terlalu banyak contoh nih, apa ya? Jangkrik, gitu ya. Jangkrik itu awalnya dia telur, telur kemudian jadi eh, nimfa, kemudian menjadi imago, kemudian baru menjadi dewasa. Nah, antara nimfa, imago, dan dewasa itu mirip, ya, mirip, tidak ada perbedaan secara signifikan. Ya mungkin ya karena itu tadi, apa namanya, sayapnya, begitu. Oke ya, kita lanjutkan. Disajikan gambar teknologi perkembangbiakan hewan, peserta didik mampu mengidentifikasi nama teknologi perkembangbiakan pada hewan tersebut. Sama halnya dengan yang tumbuhan tadi, perkembangbiakan hewan itu ada dua. Yang pertama namanya inseminasi buatan atau disebut dengan kawin suntik, gitu ya, kawin suntik. Jadi kawin kawin suntik itu dia memasukkan sel telur dengan sel sel sorry sel sperma dengan menggunakan
bantuan suntikan gitu. Nah, suntikannya itu dimasukkan dengan tangan manusia. Itu namanya inseminasi buatan atau kawin suntik. Kemudian yang kedua itu adalah cloning, gitu ya. Cloning. Cloning itu bagaimana? Cloning itu dia mengalami persilangan yang benar-benar berbeda. Cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, begitu. Jadi ini sudah sebenarnya sudah saya sampaikan, nanti silakan dipelajari lagi di buku. Itu terkait dengan teknologi reproduksi hewan. Oke, berikutnya ini kita masuk ke apa ya istilahnya perkembangbiakan pada manusia. Nah, ini keturunan ya, pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu sifat manusia itu bisa diturunkan, tetapi ada yang membawa, gitu ya. Jadi sifat pada manusia itu kenapa kok bisa turun ke anaknya, begitu ya nanti atau mungkin turun ke cucunya, cicitnya, begitu seterusnya. Itu karena apa? Karena adanya kromosom. Nah, kromosom antara laki-laki dengan perempuan itu berbeda, gitu ya. Perbedaannya ada di mana? Ada di sel gametnya, di sel kelaminnya ini, gitu ya. Sel kelaminnya bagaimana? Nah, di sini menunjukkan kalau kita hitung antara laki-laki dan perempuan itu jumlahnya sama, yaitu 23 pasang kromosom. Jadi ya 23 pasang. Nah, masing-masing itu antara laki dan perempuan itu juga ada bedanya, yaitu kalau laki-laki yaitu 22 AA. Kenapa kok AA? Karena di sini antara nomor satu dengan nomor 2 itu pasangannya podo. Sedangkan bagian yang terakhir ini dia pasangannya berbeda. Kalau laki-laki dia X, Y. Sedangkan pada perempuan itu 22 AA yaitu ditambah dengan Y, X, X gitu ya. XX ini yang membedakan. Seperti itu ya. Berarti kalau kita lihat 23 pasang kromosom atau 46 kromosom. Gitu ya. Kalau kromosomnya ada 46 tapi kalau pasangannya ada 23. Seperti itu. Oke ya, lanjut. Peserta didik mampu mengidentifikasi hasil persilangan pada persilangan monohibrid. Nah, ini sudah sering saya sampaikan di sekolah, di kelas begitu ya, bahwa persilangan monohibrid itu kan ada dua. Yang pertama, ini yang pertama itu adalah dominan penuh, dominan penuh. Sedangkan yang kedua adalah intermediate, intermediate. Nah, dominan penuh itu maksudnya bagaimana? Berarti ada salah satu yang dominan. Jadi misalnya antara induk satu dengan induk yang lain, itu nanti ada salah satu yang dominan. Itu namanya dominan penuh. Seperti itu ya. Contoh nih yang pertama. Oke, ini agak saya turunkan deh. Oke, ini yang pertama ini. Mawar merah disilangkan dengan mawar putih. Genotipnya itu M besar untuk mawar merah, sedangkan mawar putih itu M kecil. Karena ini sama, gametnya sama, genotipnya sama, maka gametnya itu bisa kita ambil salah satu saja, yaitu M besar. Sedangkan yang putih itu kita ambil, yaitu M kecil saja. Maka ketika kita silangkan dari keduanya ini, akan menghasilkan genotip M besar, M kecil. Tetapi di sini kita lihat anaknya 100% warnanya merah. Filial yang pertama itu adalah 100% merah. Artinya apa? Berarti kalau anaknya merah, berarti yang mawar merah ini dia sifatnya dominan. Gitu. Sehingga dominan itu akan menutupi sifat yang putih, walaupun anaknya itu punya genotip yang putih. Seperti itu. Nah, kemudian persilangan yang kedua yaitu
F1 ini disilangkan dengan sesamanya, F1 dengan F1 begitu, maka mawar merah dengan mawar merah, tetapi genotipnya M besar M kecil, seperti ini, M besar M kecil, maka gametnya pun juga akan berbeda. Beda dengan yang atas tadi hanya satu. Kalau ini gametnya berbeda, M besar sama M kecil. Yang di sini juga M besar M kecil. Sama ya. Maka kita buat yang namanya tabel. Seperti yang saya sampaikan di kelas bahwa kita membuat tabel pada filial yang kedua, anak keturunan kedua, kita ambil yang di sini bagian satu. Bagian satu kita tuliskan di sini ya. Tabelnya kayak gini, M besar M kecil. Kemudian bagian yang kedua kita tuliskan yang di atas, M besar dan M kecil juga. Nah, setelah itu kita silangkan. Persilangannya bagaimana? Yaitu M besar dengan M besar, maka hasilnya ini. M besar, M kecil atau M besar ini, M besar dengan M kecil ini kita masukkan di sini. Begitu seterusnya sampai di sini. Kemudian menghasilkan anakan yang eh, kedua, ini keturunan yang kedua. Menghasilkan 4 jenis anakan. Untuk keturunan yang pertama dia hanya 100% menghasilkan satu keturunan. Untuk yang keturunan kedua dia kemungkinannya menjadi lebih banyak yaitu 4 kemungkinan. Nah, kita lihat nih untuk genotipnya itu ya ada M besar yang mengandung M besar gitu ya atau M besar saja yang mengandung M besar itu pasti dia warnanya merah. Kenapa? Karena merah itu sifatnya dominan begitu. Gitu ya, merah dominan berarti yang mawar merah, mawar merah itu ada 3. Sedangkan yang putih dia hanya satu, yaitu ada di sini M kecil. Yang 3 ini apa? Yaitu ada M besar sama M besar M kecil ada 2. Sedangkan yang ini hanya M kecil seperti itu. Itu kalau pada dominan penuh. Jadi nanti kalian tinggal mengetahui saja keturunan kedua. Nah, ini yang ditanyakan adalah keturunan keduanya. Gitu ya. Nah, sedangkan pada intermediate bukan lagi menghasilkan anak yang merah atau putih. Nah, yang namanya intermediate itu kan dia menghasilkan anakan yang lain kan begitu ya, anakan yang lain. Contohnya nih, sama kita contohkan mawar merah dengan mawar putih genotipnya sama, menghasilkan F1 M besar M kecil, tetapi anaknya dia sifatnya merah muda. Karena tidak ada yang dominan, tidak ada yang resesif, sehingga 100% anaknya menjadi warna merah muda. Kemudian dari F1 ini disilangkan dengan sesamanya, yaitu F1 dengan F1. Merah muda disilangkan dengan merah muda. Maka genotip yang dihasilkan itu kan sama dengan yang ada di dominan, tetapi di sini fenotipnya yang berbeda. Yang ini warnanya merah. Kenapa kok merah? Karena di sini genotipnya M besar, sedangkan yang M besar M kecil ini ya ada 2. Ini baru yang merah, merah muda. Sedangkan yang M kecil dia sifatnya putih. Nah, begitu. Berbeda dengan yang dominan tadi ya. Nah, seperti itu. Oke ya, saya kira kalian sudah jelas apa namanya untuk memahami materi yang ini. Nanti silakan diulang lagi sehingga bisa benar-benar kalian pahami. Berikutnya, disajikan permasalahan dalam bidang pertanian. Dalam memperoleh bibit unggul, peserta didik mampu menganalisis persilangan genotip untuk memperoleh bibit unggul. Jadi di sini kalian itu diminta untuk menganalisis bibit unggul itu yang mana, atau untuk menghasilkan bibit unggul itu seperti apa caranya. Tetapi di situ nanti ada soalnya, biasanya begitu ya. Contoh nih, kalau bibit unggul biasanya sudah dihibrid ya, persilangan dihibrid artinya 2 sifat beda. Contoh nih, biji bulat warna kuning dominan gitu ya dengan biji kisut warnanya hijau itu resesif. Contoh nih kita langsung aja ke bagian berikutnya. Kita ambil bahwa yang biji bulat warna kuning itu adalah yang unggul. Nah, begitu ya.
Berarti kalau ini tadi sifatnya selain unggul juga dominan, jadi ya, maka kita tentukan gametnya. Di sini B besar, B besar, K besar, K besar, maka gametnya adalah B besar, K besar. Sedangkan yang biji kisut warna hijau karena resesif, di sini B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, maka gametnya adalah B kecil, K kecil. Dari kedua ini maka akan disilangkan. Ketika disilangkan, maka hasilnya ini. Hasilnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Kenapa kok B besar, B kecil, K besar, K kecil? Karena di sini yang dominan itu yang memiliki genotip B besar, K besar. Ini dominan. Maka anaknya di sini F1-nya dia fenotipnya bulat kuning. Nah, seperti itu. Nah, itu ya, bulat kuning. Kemudian filial yang pertama ini dia akan disilangkan dengan sesamanya. Nah, seperti ini ya. Parental yang kedua ini adalah bulat kuning. Ini juga bulat kuning. Parental yang kedua. Genotipnya mana? Ini genotipnya. Gitu ya. Genotipnya ini sama seperti itu. Maka setelah diambil genotipnya, kita tentukan gamet. Gametnya apa? Karena di sini semuanya berbeda, berarti gametnya ada 4. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini pun juga sama. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Seperti itu. Nah, untuk menghasilkan persilangannya bagaimana? Nah, seperti ini. Untuk menentukan filial yang kedua, ya, filial yang kedua, karena ini gametnya itu ada 2 sifat beda, maka eh, kita silangkan gametnya dulu. B besar dengan K besar. Kita ambil bagian satu kita tuliskan di sini. Ya. Kemudian B besar dengan K kecil. Kita tuliskan di sini. Kemudian B kecil dengan K besar. Nah, kita tuliskan di sini. Kemudian B kecil dengan K kecil. Kita tuliskan di sini. Oke, ketemu ya. Kemudian berikutnya. Berikutnya ya. Gamet berikutnya. B besar dengan K besar. Kita tuliskan di sini. Kemudian B besar dengan K kecil. Kita tuliskan di sini. Kemudian B kecil dengan K besar di sini. Kemudian B kecil dengan K kecil. Kemudian di sini hasilnya. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Tinggal kita silangkan. Gitu ya. Nah, silangkan mana persilangannya? Ini dengan ini. Gitu ya. Maka hasilnya adalah B besar, K besar, K besar. Kan begitu. Begitu seterusnya, ini di sini ada B besar, K besar, K kecil. Ada B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini sama B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K kecil, K kecil. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini B kecil, B kecil, K besar, K besar. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, 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 hanya. Kemudian semuanya kecil, B-nya K besar, K kecil. Ini kecil semua. Nah, seperti itu kan sudah ketemu nih jawabannya. Maka nanti tinggal kalian cari genotipnya. Tapi ingat, untuk menentukan genotip yang mengandung B besar K besar, itu dia sifatnya dominan. Gitu ya. Biasanya kalau sudah seperti ini, itu perbandingan antara antar
genotipnya gitu ya, itu ada perbandingan 9:3, 9:3 banding 3 banding 1. Kalau yang ini bulat kuning, ya bulat kuning. Kalau yang tiga itu, yang tiga yang pertama itu adalah bulat hijau, gitu ya. Kalau yang tiga yang ini, tiga yang kedua itu di kisut, gitu ya, kisut kuning. Kalau yang satu itu kisut hijau, seperti itu. Nanti perbandingannya akan seperti ini, gitu ya. Oke, berikutnya ini berhubungan dengan golongan darah. Nah, untuk golongan darah itu merupakan apa ya, persilangan pada monohibrid, gitu ya, persilangan monohibrid. Tetapi di sini ada genotip yang berbeda seperti itu ya. Untuk golongan darah itu kan ada genotip yang berbeda sesuai dengan tabelnya ini. Nanti tinggal kalian aja sesuaikan dengan pertanyaannya. Misal ini ya, misal kita contohkan, yaitu golongan darah A disilangkan dengan golongan darah B. Golongan darah A itu adalah heterozigot, sedangkan yang B itu yang homozigot. Hetero itu yang mana? Hetero itu yang ini. Hetero artinya apa? Hetero itu berbeda, yaitu genotipnya IA dan IO, sedangkan yang homo itu sama, yang ini. Berarti IB. Ini kan artinya dia ada eh, monohibrid ya, satu sifat beda. Kita ambil genotipnya, heteronya itu berarti IA, IO disilangkan dengan IB, IB. Kan begitu. Ini ya, ini adalah parentalnya. Kemudian tentukan gametnya. Gametnya di sini adalah IA dan IO, sedangkan yang B ini genotipnya hanya satu, yaitu IB. Oke ya, karena ini sudah hanya satu sifat beda yang monohibrid, maka tinggal kita silangkan. Filialnya itu ada satu, filial yang pertama yaitu IA, IB, kemudian yang kedua adalah IB, IO. IA, IB itu gametnya apa sih? Gamet dari ini. Berarti dia golongan darahnya apa? Golongan darahnya AB. Sedangkan yang IB, IO, nah yang ini. Berarti golongan darahnya B. Jadi kalau istilahnya induknya itu adalah golongan darahnya A kemudian hetero, dan yang golongan darah B homo, itu nanti dia akan menghasilkan anaknya itu golongan darahnya AB atau golongan darahnya B. Ini perbandingannya 50%, yang ini juga perbandingannya 50%, seperti itu. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini perlu berhubungan dengan persilangan pada buta warna. Sama halnya dengan golongan darah tadi, persilangan pada buta warna itu dia apa ya istilahnya, buta warna sama dengan monohibrid, gitu ya, monohibrid. Tetapi di sini persilangannya itu bisa menentukan laki-laki dan perempuan. Tapi kalau pada golongan darah tadi tidak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan. Gitu. Yang pertama nih genotipnya. Wanita normal itu XB XB. Kemudian ada wanita karier atau pembawa. Pembawa itu XB besar, XB kecil. Kalau wanita buta warna B kecil semua. Pria normal itu XB besar Y. Kalau pria buta warna itu XB kecil Y. Nah, begitu. Itu ya. Nah, untuk persilangan nih, contohnya. Kita ambil satu contoh. Parental yang pertama dia wanita normal tapi karier.
Ini ya ada CB-nya. CB itu dia ada eh, gen buta warnanya, tetapi dia normal, tetapi dia punya gen buta warna, itu namanya karier. Sedangkan yang laki-laki dia buta warna, XCBY. Kemudian ketika disilangkan, ini kan punya gamet sendiri ya. Kita ambil di sini gametnya X, XCB disilangkan dengan XCB, Y, maka ini kan gametnya ada dua, karena ini kan berbeda, yaitu X dan XCB. Yang ini juga berbeda, XCB dan Y. Nah, seperti ini. Sehingga ini bagian yang ini bagian pertama, kita masukkan ke sini. Ini bagian yang kedua, kita masukkan ke sini. Bagian yang kedua, untuk gametnya ya. Sehingga akan menghasilkan ini. Satu, dua, tiga, empat. XCB itu wanita karier. Berarti ada satu wanita karier 25%. Kemudian XCB dia wanita buta warna 25%. Kemudian juga punya persentase kalau anaknya laki-laki dia normal dan anak laki-laki buta warna. Nah, XCBY seperti itu. Nah, dari sini nanti bisa diketahui, oh yang laki-laki itu berapa, buta warna atau enggak, kan begitu. Nah, tergantung dari genotipnya ini. Yang penting kalian bisa memahami genotipnya ini. Begitu. Oke ya. Oke deh, saya kira kalian mampu memahami materi ini. Oke, mungkin ini saya break dulu. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Oke ya. Dadah. Ditunggu ya video berikutnya.